Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio lain yang juga ikut merelai kajian kita ini, juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung pada kajian kita pagi hari ini, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian Benteng Wanita Muslimah. Salah satu di antara benteng wanita muslimah adalah akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia menjadi benteng yang sangat kuat bagi seorang muslimah di dalam menghadapi gelombang fitnah di masa sekarang atau masa kapanpun, ya. Kita sedang membahas bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia. Salah satu cara yang harus kita tempuh untuk memiliki akhlak yang mulia adalah musahabatul akhyar wa ahlil akhlaqil fadilah. Bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk bersama-sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berakhlak yang baik. Salah satu di antaranya adalah surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan hendaklah kalian bersama-sama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan tentang pengaruh dari kawan bergaul. Bisa mempengaruhi agama kita, bisa merubah akhlak kita yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, tergantung kawan bergaul kita. Beliau menyatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya. Termasuk tingkah lakunya, termasuk karakternya, termasuk kelakuannya, termasuk akhlaknya. Falyanzur mayu khalil, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang yang berakhlak buruk akan menyeret kita kepada akhlak yang buruk pula. Berkawan dengan orang yang berakhlak baik akan menuntun kita menjadi orang yang berakhlak baik pula. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahib sahib. As-sahib maknanya adalah sahabat. Sahib itu yang menyeret, yang menarik.
As-sahib as-sahib. Sahabat itu bisa menarik kita, menyeret kita. Kepada apa? Kepada karakter yang dimiliki oleh sahabat kita. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mathalul jalisis salihi wal jalisis su kamathali sahibil misk wa akiril haddad. La ya'dimuka min sahibil misk imma tashtarih aw tajidu rihah. Wa kirul haddad yahriqu badanaka aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah." Kata Nabi SAW, perumpamaan atau gambaran kawan bergaul yang baik dengan kawan bergaul yang buruk. Taubahnya seperti pemilik atau penjual parfum minyak wangi dengan disebut kirul haddad. Kirul haddad itu orang yang yang katakanlah pembuat seluruh peralatan dari besi, pedang atau umpamanya sepatu kuda atau yang sejenis itu. Adapun orang yang bergaul dengan tukang parfum, maka tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Mungkin engkau membeli parfum itu atau minimal engkau akan mencium aroma harum dari parfum yang dia jual. Yang jelas menguntungkan. Kadang-kadang kalau kawan kita itu penjual parfum tersebut baik, kita bisa dikasih gratis. Atau dikasih untuk tester nih, coba. Minimal wangi, minimal kita mencium bau wangi dari parfum yang dia jual. Adapun kalau kamu bersahabat dengan tukang pandai besi, ada dua kemungkinan. Mungkin kamu akan terbakar badanmu atau pakaianmu, atau terciprati oleh hawa panasnya, atau minimal kamu mencium aroma buruk dari besi yang terbakar tersebut. Ini gambaran betapa besar pengaruh kawan bergaul. Makanya berkata Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan al-aqilu yalzamu sahbatal akhyar wa yufariqu sahbatal ashrar lianna mawaddatal akhyar sari'u ittisaliha bati'u inqita'iha wa mawaddatul ashrar sari'u inqita'iha bati'u ittisaliha wa suhbatul asrar su'udhan bil akhyar wa man khadana al asrar lam yaslim minad dukhul fi jumlatihim fal wajibu 'ala al aqil ay yajtaniba ahla ar-raib li alla yakuna muriba fa kama anna suhbatal akhyar turithul khair kadzalika suhbatul asrar turithus syarr. Kata Abu Hatim, orang yang berakal, orang yang cerdas akan selalu bersahabat dengan orang-orang yang baik dan menjauhi untuk bersahabat dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Kenapa demikian? Karena mencintai orang-orang yang baik itu sangat cepat untuk bisa bergaul secara akrab, bersahabat dan bersaudara. Dan sangat lambat atau sangat jarang berakhir dengan terputusnya hubungan tersebut, berakhirnya dengan permusuhan. Itu sangat jarang. Kalau bersahabat dengan apa? Dengan orang-orang yang baik.
Orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, baik tingkah lakunya, itu menyenangkan, membuat kita lebih menyukainya, lebih menyayanginya, lebih mencintai, sehingga persahabatan menjadi akrab, bahkan lebih dari sekedar persahabatan, bisa terjalin ukhuwah persaudaraan. Berkata Al-Ghazali yang kemudian dikukuhkan, dinukil oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqa thamratu su'il khuluq lianna husnil khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaguda wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan dan persaudaraan, persahabatan, persatuan, persaudaraan itu buah dari akhlak yang baik. Sebaliknya permusuhan, perpecahan itu buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik akan melahirkan saling menyayangi, saling mencintai, persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Dan akhlak yang buruk akan melahirkan saling benci, saling dengki, dan saling memusuhi. Berdasarkan hal itulah, maka akhlak sangat besar pengaruhnya kepada hubungan antara kita dengan kawan kita. Jadi bersahabat dengan orang yang baik akan semakin mempererat persahabatan, bahkan persaudaraan, sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan. Sangat jarang berakhir dengan permusuhan. Sedangkan bersahabat, bergaul dengan orang yang buruk, sangat cepat itu hubungan akan pecah, akan terputus, berubah menjadi permusuhan. Coba aja orang yang berkawan dengan akhlak yang buruk, kata-katanya kasar, sikapnya nyebelin, ucapan tingkah lakunya banyak yang menyentuh, menyinggung perasaan, membuat sakit hati, akhirnya bertengkar, berantem, dan berakhir dengan permusuhan. Rata-rata demikian. Juga kata Abu Hatim, wasahbatul asyrar su'udzan bil akhyar. Bersahabat dengan orang-orang buruk, orang-orang jahat, itu akan menimbulkan kebencian, su'udzon, curiga kepada orang-orang yang baik. Coba umpamanya rata-rata orang yang bergaul sama orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat. Bergaul dengan para pemabuk, para penjudi, para pencuri, akhlak-akhlaknya buruk. Yang seperti itu, komunitas seperti itu rata-rata nggak suka kepada ahli masjid. Apalagi da'inya, mubalignya, ustadznya, kiainya, ulamanya. Karena dianggap kiainya, ulamanya, ustadznya, mubalignya itu usil, sering nyindir dan memojokkan mereka. Ustaz menyatakan, saudara-saudara sekalian, jauhi mabuk. Mabuk itu haram, mabuk itu sumber segala keburukan. Dan para pemabuk bukannya berterima kasih telah diingatkan oleh ustaz, tapi malah membenci. Ini ustaz usil banget sih kepada urusan orang lain. Akhirnya tidak suka, akhirnya benci, akhirnya menjauh, dan benci juga kepada orang yang menjadi pengikut ustaz tersebut, yang rajin ke masjid, rajin ikut pengajian, dan seterusnya. Maka siapa orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk, dia tidak akan selamat untuk masuk kepada kelompok mereka. Lalu terseret akhlaknya menjadi akhlak yang buruk pula.
Maka wajib setiap orang yang berakal menjauhi orang-orang yang akidahnya rusak, yang ragu terhadap kebenaran agama, ragu terhadap adanya hari pembalasan, agar dia juga tidak terimbas, tertulari oleh keraguan dia. Apabila bersahabat dengan orang-orang yang baik akan melahirkan kebaikan, maka bersahabat dengan orang-orang yang buruk juga akan melahirkan keburukan. Seorang penyair pernah menyatakan, "Alaika bi ikhwani thiqat, fa innahum qalilun, fasilhum duna man kunta tashab. Wa nafsaka akrimha wa sunha, fa innaha mata ma tujalisu salfal nas taghdab." Wajib kamu bersaudara dengan orang-orang yang terpercaya agamanya. Karena orang yang seperti itu sedikit. Bergaulah dengan mereka apabila kamu tidak bisa menjadi sahabat mereka. Minimal interaksi. Muliakan jiwamu dan pelihara kemuliaan jiwamu tersebut. Karena ketika kamu bersahabat dengan orang-orang bodoh, emosimu pasti lebih mudah untuk terpancing. Berdasarkan hal itulah maka bersahabat dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang soleh, akan lebih membersihkan akhlak-akhlak kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka apabila efek pengaruh dari bersahabat itu demikian, maka hendaklah setiap orang yang berakal mencari, memilih kawan-kawan bergaul yang buruk sehingga membantu dia untuk meraih segala macam kebaikan dan membantu dia untuk menjauhi segala keburukan. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Sayyidul Khatir, kata beliau, "Ma ra'aitu aktsara adzan lil mu'minin min mukhalafati man la yasluh, fa inna taba' yasriq, fa illam yashtabih bihim wa lam yasriq minhum fatar an amalih." Aku tidak pernah melihat perkara yang lebih menyakitkan, lebih mengganggu seorang mukmin daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh. Bergaul dengan orang-orang durhaka. Bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Karena karakter dari jiwa selalu mencuri atau menyerap lingkungan sekitar. Maka kalau jiwa ini tidak menyerupai orang-orang buruk tersebut atau tidak menyerap keburukan mereka, minimal jiwa tersebut akan malas untuk beramal. Berkata para ulama, "Innama sumya sadiqa li sidqihi wal adu aduwa li aduwihi alaik." Kawan dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan sadiq wa sadiqi. Dia kawan saya. Kenapa disebut sadiq? Itu karena kebenarannya. Dianggap sadiq karena dia benar. Makanya kita jadikan dia berkawan. Adapun musuh disebut adu karena dia itu menyengsarakan. Dia itu memberikan madarat. Setiap yang memberi madarat disebut adu. Dan setiap orang yang menyeret mempengaruhi kita kepada kebenaran dan kebaikan disebut sadiq. Maka pada hakikatnya bersahabat, berkawan dengan orang yang merugikan kita, itu sebenarnya musuh. Setiap orang yang merugikan kita itu musuh. Jangan jadikan musuh kita adalah orang terdekat kita. Maknanya jangan jadikan orang terdekat kita itu orang-orang yang memberi dampak buruk.
Berkawan dengan orang yang buruk akhlak pada hakikatnya memelihara musuh yang merugikan kita. Ya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara cara untuk memiliki akhlak yang mulia adalah dengan cara bersahabat dengan orang-orang yang mulia akhlaknya. Berdasarkan hal itulah maka para ulama itu seringkali menjadikan mujalasah, duduk-duduk, berangkat menemui orang soleh sebagai sebuah kebiasaan mereka. Sehingga dikatakan oleh para ulama, فَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَرْءُ إِلَى هَؤُلَاءِ وَأَكْثَرَ مِنْ لِقَائِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِمْ. Apabila seseorang sering berangkat menemui orang-orang soleh, sering berjumpa dengan mereka, berziarah kepada mereka, berkunjung kepada mereka, datang kepada mereka, lambat laun orang itu akan berakhlak seperti akhlak mereka. Berkata Al-Ahnaf bin Qis, kata dia, kunna nakhtalifu ila Qis bin Asim nata'allamu minhul hilm kama nata'allamul fiqh. Kami sering pergi menemui Qis bin Asim, seorang ulama Ahlus Sunnah. Kami belajar akhlak kepada dia sebagaimana kami belajar fiqih kepadanya. Kalau belajar fiqih dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan secara teori. Ini tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara tayamum, tata cara mandi dijelaskan. Adapun belajar akhlak Allah dengan langsung meniru akhlak dari sang guru. Sahabat-sahabat murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu sering datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Yanzuruna ila samatih wa hadih. Qal faistabihuna bihi. Hanya untuk melihat akhlaknya, petunjuknya, tingkah lakunya. Lalu mereka meniru semua akhlak, tingkah laku Abdullah bin Mas'ud tersebut. Berkata Imam Malik rahimahullah, qala Ibnu Sirin, telah berkata Ibnu Sirin, salah seorang ulama tabi'in, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dulu para tabi'in sering belajar petunjuk akhlak sebagaimana mereka itu belajar ilmu. Lalu berkata, wa ba'atha Ibnu Sirin rajulan fanadhara kaifa hadiyal Qasim wa Ibnu Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa hala. Ibnu Sirin sering mengutus seseorang untuk menemui Qasim. Qasim ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah dari Qasim adalah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak, salah satu anaknya itu namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Qasim. Qasim seorang ulama Ahlus Sunnah sekaligus memiliki akhlak yang mulia. Ibnu Sirin sering mengutus orang memata-matai Qasim. Bagaimana akhlaknya, tingkah lakunya, lalu diberitahukan kepada Ibnu Sirin, lalu ditiru dalam kehidupan kesehariannya. Berkata Al-Qadhi Abu Ya'la bahwa Abul Husain bin Al-Munadi dengan sanad yang sampai kepada Husain bin Ismail, dia berkata, sami'tu abi yaqul, kunna najtami'u fi majlisil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Zuha'a ala khamsati alaf aw yazidun aqala min 500 yaktubun wal baqi yata'allamuna minhu husnal adab wa husnus samat. Kata Ismail, kami berkumpul di majlis Imam Ahmad.
murid yang hadir itu lebih dari 5.000 orang. Tapi kurang dari 500 orang yang mencatat, yang menulis. Kurang dari 500 orang. Kurang dari 10% di antara yang hadir. Sisanya mereka belajar tentang adab yang baik, akhlak yang mulia langsung dari perilaku Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibrahim bin Habib bin Ash-Shahid kepada anaknya, dia berkata, ya bunayya, itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhaka ahabbu ilayya laka min katsiri min hadis. Wahai anakku, datanglah kamu kepada para fuqaha dan para ulama dan belajar dari mereka. Ambil adab mereka, akhlak mereka, perilaku mereka, karakter mereka, sifat-sifat mereka. Perhatikan lalu tiru, ambil. Hal itu lebih aku sukai daripada engkau menghafalkan banyak hadis. Menghafal banyak hadis belum tentu teramalkan, tapi belajar langsung akhlaknya para ulama langsung teraplikasikan. Karena maksud utama dan tujuan inti dari belajar ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Ilmu yang tak teramalkan itu menjadi dakwaan bagi pemiliknya, menjadi cercaan, hinaan bagi pemiliknya, dan kelak akan menyebabkan terazabnya orang itu di akhirat. Jadi kenapa kita belajar ilmu? Untuk mengaplikasikan ilmu itu dalam bentuk amal yang nyata. Makanya belajar akhlak dan adab langsung dari amalan para ulama itu jauh lebih utama daripada menghafalkan banyak ilmu. Berkata Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, kanu ya'tuna Hammam bin Al-Harith yata'allamuna min hadihi wa samtih. Dulu para ulama sering datang kepada Hammam bin Harith, seorang sahabat. Mereka belajar dari akhlak, perilaku, dan tingkah laku Hammam ini. Ini menunjukkan bahwa bersahabat dengan para ulama, orang-orang yang soleh, itu memiliki pengaruh yang besar. Sampai berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, kami apabila mengalami gundah gulana, mengalami kesedihan, mengalami was-was, terpengaruh oleh syubhat dan syahwat, kami datang berbondong-bondong kepada guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Untuk memperoleh wejangannya, untuk memperoleh nasihatnya. Tapi begitu kami berjumpa dengan beliau, hanya dengan melihat wajah beliau, seluruh kegundah-gulaan kami, gulana kami sirna seketika itu juga. Hanya baru melihat wajahnya saja, belum mendengar petuahnya, nasihatnya, dan tausiahnya. Hanya baru berada dekatnya sudah adem. Belum diapa-apain itu. Ini sugesti yang luar biasa dahsyatnya. Lebih dari sugesti yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Pasien kan ketika sakit dari rumah banyak keluhan, datang ke dokter yang dipercaya, itu oleh dokter belum diapa-apakan itu. Baru datang ke tempatnya melihat dokternya belum dicabak-cabak aja. Dicabaknya belum disentuh-sentuh acan, itu sudah merasa sembuh itu. Atau baru duduk di hadapan dokter, dokter belum ngapa-ngapain, belum memberi obat, hanya bertanya apa keluhannya. Oh ini, gitu ya. Oh silakan berbaring.
Baru berbaring saja sudah adem. Kemudian oleh dokter diraba bagian-bagian tertentu, diperiksa degup jantungnya oleh stetoskop gitu ya. Itu pengobatan bukan? Bukan. Tapi pasien sudah merasa sembuh dengan itu. Belum diobati, hanya disentuh-sentuh saja. Silakan duduk lagi. Bapak penyakitnya begini-begini. Nih dikasih obat. Obatnya belum dimakan. Belum diapa-apain. Hanya baru disentuh sudah merasa sembuh. Sugesti. Dulu para ulama mengalami resah, gelisah, risau dan galau. Mengalami perasaan yang tak menentu, gundah gulana atau kesedihan. Mereka berangkat ke guru-guru mereka. Baru melihat wajahnya saja sudah hilang semua kesedihan, semua keresahan, semua kegalauan mereka. Padahal yang mengalaminya itu pun, murid-murid itu pun kaliber ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Qayyim? Seorang yang bergelar Al-Hafidh di bidang hadis. Seorang pengarang kitab yang tebalnya ribuan halaman seperti Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, Ad-Da'u wad-Dawa, atau Madarijus Salikin, atau Ighatsatul Lahafan, dan banyak lagi kitab-kitab yang lebih banyak membahas amalan-amalan hati, kondisi jiwa. Tapi pengarang yang sekali itu pun sering mengalami keresahan, kegelisahan, dan baru sembuh setelah melihat gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Inilah pengaruh dari bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik agamanya dan baik juga akhlaknya. Oleh karena itulah maka salah satu di antara kiat atau cara untuk memperoleh akhlak yang baik adalah bergaulah dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Cari kawan yang berakhlak dan hindari gaul, berkawan, bersahabat, apalagi bersaudara dengan orang-orang yang buruk agamanya. Ingat Rasul SAW menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Kecintaan itu muncul karena intensitas dari bergaul, berteman, berkawan, bersahabat. Kalau kita berkawan, berteman, bersahabat, bahkan bersaudara dengan orang yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, kita akan bersama-sama mereka sampai ke akhirat nanti. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat? Ditanya tentang hari kiamat tersebut, Nabi SAW bukannya menjawab, tapi membalikkan pertanyaan. Kata beliau, ma'adaddalah. Emangnya apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, tidak ada, illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada persiapan yang saya siapkan untuk menghadapi hari kiamat, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya, hanya itu saja. Apa kata Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai di surga. Di akhiratnya pun akan bersama-sama dengan kawan bergaul kita yang kita suka, yang kita cintai. Mendengar begitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang saat itu ada di sana langsung menyatakan, fa uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan bersama-sama mereka kelak di akhirat, di surga nanti. Bayangkan apabila orang yang kita cintai, yang kita selalu bergaul, dekat, bersahabat, bahkan dianggap bersaudara, orang yang buruk agamanya.
Orang yang buruk akidahnya menyimpang, orang yang buruk akhlaknya, orang yang ahli maksiat, orang yang tukang berbuat dosa dan berbuat durhaka. Kita cintai dia, kita bergaul rapat dengan dia, kita akan bersama-sama dengan dia sampai di akhirat nanti, waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah maka salah satu cara untuk memiliki akhlak yang mulia adalah bergaul dengan orang-orang yang berakhlak. Mencari kawan yang berakhlak, mencari orang yang baik agamanya untuk kita jadikan sahabat, kawan dekat, bahkan saudara ya. Inilah kajian kita di pagi hari ini dan cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga aja. Syukuran Ustaz atas penyampaian kajian di pagi hari ini dan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Mul. Siap. Ustaz, saya mau tanya, dengan mencari sahabat yang baik akhlaknya, bagaimana kita mempunyai kawan baik akhlaknya, tetapi agamanya tidak ini, yang penting berbuat baik. Bagaimana, sedangkan kalau dikasih tahu, yang penting berbuat baik, itu baik atau tidak berkawan dengan orang gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada orang yang akhlaknya baik tapi agamanya buruk? Lalu ketika dinasihati, ayo dong sholat, ayo dong ngaji. Dia hanya bilang, yang penting akhlaknya baik. Baik ke sesama, baik ke tetangga, menyantuni fakir miskin, janda-janda tua, menolong orang, ramah ke sesama, yang penting itu. Apakah orang ini baik? Orang itu bukan baik akhlaknya, tapi buruk akhlaknya. Selama agamanya buruk, maka semuanya buruk. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan akhlak adalah bagaimana cara bersikap, bermuamalah dengan seluruh pihak, terutama muamalah kita dengan Allah, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah ada. Maka orang yang baik kepada sesama manusia tapi tidak sholat, tidak saum, kalau dia wanita tidak menutup aurat, berarti akhlak dia kepada Allah dan kepada Rasulnya amat sangat buruk. Kalau akhlak kepada Allah dan Rasulnya buruk, maka tidak bisa dikatakan orang itu akhlaknya baik, sekalipun sikapnya ramah dan baik secara sosial kepada sesama manusia. Berdasarkan hal itulah maka bila agamanya buruk, maka dia kawan yang buruk. Nanti kita terpengaruh, nggak perlu sholat lah. Yang penting sikap kita kepada tetangga bagus, baik. Mana yang lebih baik? Pas adzan ke masjid sholat atau pas adzan kita memberi makan kepada fakir miskin? Mana yang lebih baik? Pas adzan kita ke masjid atau pas adzan kita membantu nenek-nenek yang sedang membawa barang, kita angkutin barang itu ke rumahnya? Mana yang lebih baik? Kan gitu nanti. Oh iya ya, kalau ke masjid sih manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau membantu orang manfaatnya untuk banyak orang. Nanti keterbatasan ilmu kita mikir, oh iya benar, lebih baik sosialnya aja yang kita tingkatkan. Akhirnya kita terpengaruh. Dan itu buruk ya. Padahal membantu orang adalah menunaikan hak sesama manusia. Sedangkan sholat menunaikan hak Allah SWT. Jangankan gitu ya. Sekarang umpah kita karyawan di sebuah perusahaan.
Bos kita menyuruh kita mengerjakan sesuatu. Ini data ini olah nih. Kalau ada yang salah diluruskan, dikoreksi. Pas kita akan mengerjakan, nih waktu kamu hanya sejam harus sudah beres. Pas waktu kita akan mengerjakan, kawan kita membutuhkan bantuan. Tolong ini gimana gitu. Mana yang lebih kita dahulukan? Ya pasti mengerjakan tugas dari bos. Karena apa? Bos itu orangnya yang menggaji kita, memberi fasilitas kepada kita, memberi banyak keuntungan kepada kita. Kalau ternyata tidak dikerjakan, membantu kawan kita dulu, kita bisa dipecat. Maka rugi kita. Itu baru ke sesama manusia. Allah memberi segala kenikmatan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Memberi hidup dan kehidupan, memberi rizki, memberi kesehatan, memberikan segala macam. Lalu pas Allah memanggil kita untuk sholat. Hak Allah untuk kita tunaikan. Kalau itu kita abaikan malah menolong orang di saat kita harus menghadap Allah, berarti akhlak kita kepada Allah super buruk. Menolong orang hukumnya sunnah dan menunaikan hak sesama makhluk. Melakukan sholat hukumnya wajib dan menunaikan hak Allah yang telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Jadi yang dimaksud akhlak yang paling utama akhlak kita kepada Allah. Tauhid kita harus lurus, akidah kita harus benar, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangan. Itu akhlak kita kepada Allah. Kalau itu tidak ditunaikan maka akhlak orang itu kepada Allah sangat buruk sekali. Walaupun akhlak kepada sama manusia mungkin baik. Tetap orang itu disebut berakhlak buruk dan jangan bergaul dengan orang seperti itu karena bisa menyeret kita kepada karakter seperti yang dia miliki ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa, terutama ibu-ibu karena ini adalah kajian muslimah. Untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, kalau belum ada, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sikap kita apabila berakhlak baik kepada keluarga yang datang bertamu, malah mereka keseringan datang ke rumah dan malah berbuat semau mereka di rumah kita. Dan perbuatan baik lainnya yang kita lakukan malah dimanfaatkan mereka untuk mengandalkan kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ada saudara atau kerabat, kita bantu mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Apa akibatnya? Akibatnya mereka berani. Dikasih hati, minta jantung. Hati dengan jantung beda ya? Beda. Hati mah liver, jantung mah jantung. Iya. Dikasih liver minta jantung. Jadi karena ketika dia bertamu ke kita ya, kita muliakan, kita kasih makan dengan menu yang terbaik ya. Pulangnya dikasih ongkos. Akhirnya keseringan tiap hari datang. Terus berani, tadinya masuk ruang tamu saja. Begitu karena kebiasaan kita selalu ngasih makan, begitu masuk ruang tamu langsung masuk ke dalam, ke dapur. Nyuk sangu sendiri. Dan seterusnya. Bagaimana yang seperti itu? Barakallahu fiik. Memuliakan tamu itu wajib. Tapi ada batasannya. Tamu maksimal 3 hari, lewat 3 hari kita boleh mengusirnya. Itu yang pertama. Kedua, boleh bagi kita apabila kita memiliki kewajiban yang lain. Boleh kita ini tidak menerima tamu. Apabila kedatangannya itu menyebabkan kita lalai dari tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, seorang istri punya kewajiban kepada suami dan anak-anaknya.
Ketika suaminya tidak ada, istrinya itu wajib beres-beres di rumah. Untuk menyambut kedatangan suami, begitu suami pulang, kondisi rumahnya sudah beres, wangi, rapi. Juga punya kewajiban mempersiapkan makanan untuk suaminya dan anak-anak ketika pulang. Masak gitu ya dan seterusnya. Nah, lalu datang tamu sesama akhwat. Rata-rata kan ngerumpi. Tamu ini selalu mengajak ngobrol panjang. Bisa berjam-jam. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kewajiban dia kepada suami dan anaknya terabaikan. Si tamu pulang, rumah masih berantakan, makanan untuk suaminya belum siap, suami pulang dalam keadaan rumahnya masih aut-autan. Kecewa dia. Lapar, mana makanan? Belum matang, berasnya juga tuh belum dicuci, belum masuk rice cooker. Marah nggak suami? Marah. Kewajiban yang lebih pokok kepada suami dan anak-anak terabaikan hanya untuk memenuhi keinginan si tamu yang datang. Maka boleh kita menolak. Makanya Allah dalam Al-Quran menyatakan فَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Kalau ketika kamu bertamu, lalu si pribumi menyatakan kembali kamu, pulang dulu. Maka pulanglah. Jangan maksa. Ya ini kan saya tamu, harus dimuliakan dong. Maka pulang, wajib kita pulang. إِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Kalau dikatakan kepada kamu sebagai tamu, pulang. Pulang. Mungkin si pribumi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar memuliakan tamu. Mungkin dia punya anak yang sedang sakit yang harus dirawat. Mungkin dia punya pekerjaan yang penting yang menjadi kewajiban dia. Maka tidak bisa menerima tamu, tolak tamu itu. Makanya para ulama, saya tidak langsung mendengar, tapi ada seorang ikhwah, ustadz dari Indonesia, bertamu kepada salah seorang syekh di Yordania, Syekh Ali Hasan Al-Asar rahimahullahu ta'ala. Beliau itu orang yang produktif menulis. Mungkin ada janji dengan percetakan ya, untuk menyelesaikan, jadi nulis. Ketika ada tamu yang tidak ada janji, mohon maaf. Dengan ramah, dengan santun. Saya sedang dikejar deadline. Tidak bisa menerima tamu. Mohon maaf. Datanglah lagi hari jam sekian. Ini yang datang dari luar negeri. Ditolak saja. Karena memang tidak ada janji. Al-Quran menyatakan, idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kamu pulang, pulang. Wajib. Menunjukkan dibolehkannya pribumi menolak tamu apabila mengabaikan dia dari kewajiban yang lainnya. Ya. Nah, jadi apabila ada tamu yang seperti itu tak tahu diri, memanfaatkan kita sehingga memberikan kerugian kepada kita, mengakibatkan kewajiban kita kepada anggota keluarga kita, tugas kita sebagai ibu rumah tangga atau siapapun, ya, terabaikan, maka boleh ditolak tamu itu secara baik-baik. Syariat mengisyaratkan bolehnya si tamu itu ditolak. Terlebih apabila tamu itu memberi madarat. Setiap datang menghabiskan waktu. Setiap datang gibah. Setiap datang bikin hak. Setiap datang memberi madarat. Tolak tamu seperti itu. Karena bukan maslahat tapi madarat. Bukan memberi manfaat tapi memberikan kerugian kepada kita, ya. Maka dibolehkan menolaknya. Kalau umpamanya dia itu belik, kata orang Sunda, belik itu apa ya? Pundung. Gak akan datang-datang lagi, syukur datangnya juga hanya merugikan. Kalau dia umpamanya menyebarkan kepada orang lain, saya bertamu tidak tidak dilayani dengan baik, muslim macam apa begitu, biarkan, berarti itu menggibahi kita, berarti untung bagi kita. Dosa kita berguguran, pahala kita nambah. Orang-orang insya Allah tidak akan percaya kepada hoax yang dia sebarkan karena mereka mengenal kita selama ini sebagai orang yang berakhlak baik. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.
Silakan lagi. Ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi penelpon yang tadi sempat masuk bisa kembali dicoba untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz di nomor telepon 022 8686 2637. Baik, bacakan kembali pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum Afwan Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang selalu mengajak untuk berkumpul atau mengobrol yang pada akhirnya kita tahu ujung-ujungnya gosipin orang. Tapi kalau kita tidak ikut bergabung selalu dibilang sombong dan menutup diri. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Tadi, orang itu berarti berakhlak buruk. Setiap ngobrol pasti bikin hoax, gosip, ngerumpi, ya, bikin fitnah, menggibahi orang. Jauhi orang seperti itu. Kalau kita tidak dengarkan, kita tidak ikut, dibilang sombong, dibilang sok suci, ya gak masalah. Kita karakter orang seperti itu kita tahu. Kalau di hadapan kita ngomongin kejelekan orang, kalau di hadapan orang lain tak mustahil, kita yang diomongkan. Yang keburukannya pasti yang diomongkan. Maka ya syukur kalau umpamanya dia menjauh bilang kita sombong. Jauhi orang seperti itu. Setelah kita menasihati secara baik, mengingatkan secara baik, dia malah merespon secara negatif. Sok suci kamu, merasa benar sendiri, sombong kamu, ya, merasa diri baik, ya, tak masalah diomong-omongin. Jangan berharap dipuji oleh orang seperti itu. Dan bersiaplah untuk ya dibully tadi. Kalau umpah ketemu langsung terang-terangan kamu orang sok suci, merasa diri baik sendiri dan seterusnya, sombong kamu, ya siap-siap untuk begitu. Dan ketika di belakang kita siap-siap untuk digosipkan oleh orang seperti itu. Insya Allah tidak akan merugikan kita sedikit pun, bahkan menguntungkan kita. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang seperti itu dijamin kita rugi. Kita akan terbawa, terkondisi untuk menggosip seperti dia. Ya, tadi peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita, menarik kita kepada karakter yang dia miliki. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali memanggil kepada antum tadi yang setelah masuk yang oleh telepon. Kami silakan atau memang sudah masuk? Halo. Oh, ada delay ya. Ada delay. Kita bacakan terlebih dahulu dari WA. Nanti kalau misalkan ada masuk kita angkat. Bismillah Ustadz, di manakah Anda bisa belajar mengenai adab dan akhlak sekarang ini? Adakah kitab yang bisa jadi rujukan atau kajian yang bisa Anda ikuti? Barakallahu fiik. Iya, ini kajian kita sekarang membahas akhlak. Kajian kitab Riyadhus Shalihin itu tentang akhlak. Dan kita membahasnya setiap hari ahad pagi ya, yang sering absen. Atau Rabu pagi pakai bahasa Sunda ya. Jadwal bahasa Sunda Rabu pagi ini selama ini susah untuk saya penuhi. Kita akan pindah menjadi Ahad subuh ya, Ahad pagi insyaallah. Ya nanti membahas akhlak ya. Nah akhlak yang kitab akhlak yang kita bisa baca diantaranya adalah yang sedang saya bahas ini. Namanya Mausu'atul Akhlak ya. Mausu'ah itu ensiklopedia. Jadi kumpulan tulisan tentang akhlak ya. Nanti kita juga akan bahas Al-Adabul Islamiyah. Mausu'atul Adabil Islamiyah. Ensiklopedia tentang adab-adab Islami. Nah itulah yang akan kita masukkan menjadi bagian pelajaran yang kita berikan ke para santri yang akan mondok di sini, kita bahas itu. Termasuk ada kajian khusus para pengurus yayasan. Ya, setiap hari Rabu pertama. Kita membahas akhlak itu juga ya. Jadi banyak kitab tentang akhlak. Pertama kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi itu berbicara tentang akhlak.
Yang kedua, mausu'atul akhlaq al-islamiyah yang kita sedang bahas ini. Yang ketiga, mausu'atul al-adab al-islamiyah, itu juga kita akan bahas tapi tidak di umum, itu khusus untuk para santri di sini dan juga para pengurus yayasan ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, na'am, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana ini? Dari Umu Desi, Cimahi. Umu Desi. Umu Desi. Silakan Umu Desi. Pak Ustadz mau tanya, kan kalau misalkan seorang istri meninggal dunia, kalau diridhoi oleh suaminya, dia akan masuk surga. Nah, diridhoi sama suaminya itu seperti apa Ustadz? Seperti itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia akan masuk surga. Ya, ridho maksudnya ridho karena akhlaknya, karena agamanya, karena ketaatannya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 34. Falmar'atus solihah. Wanita yang solihah adalah al-mar'a al-muti'atu lillahi wa li rasuli wa li zawjiha. Wanita yang solihah itu wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada suaminya. Nah, wanita manapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan suaminya, maka mau hidup mau mati suaminya akan ridho, akan suka. Tanpa memandang sukunya, pendidikannya, status sosialnya, bahkan kondisi fisiknya. Mungkin kondisi fisik wanita itu jelek, goreng patut, tidak gelis gitu ya. Tapi yang menjadi daya tarik adalah agamanya. Begitu perhatian ke suaminya, ahli ibadah juga ya. Kepada suaminya perhatian, peduli, melayani, dan seterusnya, selalu bersikap ramah, tersenyum. Tidak pernah bermuka masam. Ketika bermuka masam, dia masuk ke dalam perempuan yang nusus. Fal mar'atun nasis. Seorang wanita yang nasis, yang nusus, yang durhaka adalah seorang wanita yang al-mu'ridhah an zawjiha. Ya. Terus wal ghadibah wal mub'athih. Wanita yang berpaling dari kebutuhan suami, yang selalu marah kepada suami dan bermuka masam, cemberut di hadapan suami. Apapun sebabnya, apalagi sebabnya itu sebab-sebab yang tidak syar'i. Ada keinginan wanita itu yang tidak terpenuhi oleh suami, manyun, minta martabak, aduh hujan, manyun gitu ya. Minta umpamanya ada rujak bebek tuh. Mau tolong dibeliin. Ah malas. Manyun. Itu nusus, durhaka. Coba suami melihat istrinya cemberut terus ya. Bawel rewel terus. Kurang perhatian kepada suami. Mau hidup mau mati suami itu kecewa kepada istri, tidak ridho kepada istrinya. Mati dalam keadaan suaminya tidak ridho, berarti mati dalam keadaan si istrinya itu membuat suaminya ini kecewa. Mungkin karena tidak taat, mungkin karena kurang perhatian, mungkin kurang melayani, mungkin karena akhlaknya yang tidak disukai oleh suami, bawel gitu ya. Ngomongnya itu gak berhenti-berhenti membuat suaminya itu rikuh, gak betah mendengar ocehannya. Melihat ekspresi wajahnya, tidak menyenangkan suaminya. Ya, padahal Rasulullah SAW menyatakan tentang kriteria wanita yang soleh. Ya khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratska.
Wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau sebagai suami yang memandangnya, dia menyenangkan engkau. Bukan sekadar cantik, wah istri saya mah goreng patut, jadi kalau ketika saya lihat tidak menyenangkan. Bukan itu, tapi ekspresi wajahnya, tingkah lakunya selalu menyenangkan suaminya. Idza nadharta ilaiha sarratka, membuat engkau itu senang, suka. Karena senyum terus, karena ramah, karena perhatian. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kamu merintahkan kepada dia, dia itu pasti akan mentaatimu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau engkau tidak ada di hadapannya, maka dia memelihara hartamu dan memelihara kehormatan dirinya. Nah, wanita yang seperti itu pasti membuat suami itu senang dan ridho, baik hidup ataupun mati. Dan ketika istrinya selalu menyenangkan suami, melayani suami, taat kepada suami, peduli perhatian kepada suami, lalu meninggal dalam keadaan seperti itu, berarti wanita itu meninggal dalam keadaan suaminya itu ridho kepada dia. Tidak benci, tidak kecewa, ya. Nah sekarang banyak istri yang durhaka kepada suami, membuat suami nggak betah. Dia bingung, ya mau ditinggalkan dalam arti dicerai, dia nggak tega kepada anak-anaknya. Anaknya pasti bakal kecewa berat. Dipertahankan terus membuat dia itu menderita sakit hati terus, nggak betah terus gitu ya. Bingung dia. Kemudian matilah wanita itu dalam keadaan suaminya itu nggak suka. Itu ahli neraka. Sekalipun wanita itu rajin tahajud, rajin ngaji, rajin umpamanya hadir ke kajian-kajian, rajin saum Senin Kamis, apalagi yang fardu. Tapi tidak taat kepada suami, hare-hare kepada suami, durhaka kepada suami. Suaminya tidak ridho kepada dia dalam keadaan hidup. Pas mati dalam keadaan suaminya juga kecewa, ahli neraka dia. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali dari WA yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, Ana menjadi istri pelan-pelan untuk hijrah mengikuti komunitas dan kajian bersama muslimah yang lain. Tapi suami Ana belum satu frekuensi dengan Ana. Bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz? Ana takut malah menjadi menggurui suami Ana. Syukron kasiron Ustaz. Iya, barakallahu fik. Maksud tidak sefrekuensi itu mungkin beda akidah, beda manhaj gitu ya. Jadi istrinya sudah ngaji. Akidahnya sudah terluruskan. Istilah sekarang hijrah. Manhajnya juga sudah benar. Dan mengikuti komunitas yang baik. Ikut grup kajian. Ya. Tapi suaminya belum satu frekuensi. Maknanya belum ngaji. Jadi akidahnya masih banyak penyimpangan. Manhajnya juga ngaco. Kadang ada yang akhwat yang WA pertanyaan ke saya. Sering saya umumkan saya tidak menerima pertanyaan lewat WA ya. Apalagi curhat, panjang itu macam lagi balas, malas. Langsung aja di delete ya, tidak dibaca-baca acan. Jadi ada suaminya yang ingkarus sunnah, tidak percaya kepada hadis. Hanya percaya kepada Quran saja. Nah itu tidak satu frekuensi dengan istrinya. Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya siapa yang tidak percaya hadis berarti dia tidak percaya Quran. Karena Al-Quran mewajibkan kita percaya kepada hadis. Percaya kepada hadis selama hadis itu sahih. Termasuk aplikasi dari ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan salah satu di antara
Maksud dari turunkannya Al-Quran litubayyina linnas, agar kamu hai Muhammad menjelaskan kepada manusia. Penjelasan ini berupa sunnah melalui hadis-hadisnya yang sahih. Allah menyatakan litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada mereka dengan bahasa kamu apa yang diturunkan kepada mereka. Penjelasan Nabi SAW ini disebut sunnah melalui hadis-hadisnya yang sahih. Makanya kalau umpamanya tidak percaya kepada hadis, berarti tidak percaya kepada ayat ini. Akhirnya dia tidak sholat karena sholat itu dari hadis. Dan hadis itu dia katakan sebagai hasil kreasi para ulama. Keliru, salah. Karena kebodohan tentang hadis, akhirnya salah faham terhadap hadis. Salah fahamnya berupa bahwa hadis kreasi para ulama. Bukan. Salah, keliru. Hadis itu juga wahyu. Sebagaimana sabda Nabi, firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua perbicaranya tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya. Hadis adalah wahyu. Karena Allah menjaga ucapan dari mulut Nabi SAW agar tidak keliru. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu selalu mencatatkan apa saja yang keluar dari mulut Nabi alaihissalam. Hadis-hadisnya dicatat. Orang lain kemudian mengkritik, jangan semua dicatat. Sebab Nabi manusia biasa kadang-kadang marah. Ketika marah belum tentu benar omongannya. Lalu bertanyalah kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, aku selalu mencatat semua ucapanmu. Apakah ketika engkau marah boleh aku catat ucapanmu ketika marah? Apa kata Nabi SAW? Uktub wa ma kharaja minhu illal haq. Catat olehmu. Tak akan keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Jadi walaupun dalam keadaan marah tetap terpelihara, maksum dari kesalahan. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW menyatakan utitul Quran wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Hal lain yang diberikan selain Al-Quran tapi semisal dengan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksud yang diberikan kepada Nabi selain Al-Quran tapi semisal Al-Quran adalah hadis. Dari sinilah beliau menyatakan hadis Nabi SAW pun wahyu. Karena dianggap semisal dengan Al-Quranul Karim. Maka tak percaya kepada hadis sama dengan tak percaya kepada Al-Quran. Sama dengan tak percaya kepada wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama dengan tidak percaya kepada ayat litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia dengan bahasamu. Bahasamu itu hadis Nabi SAW. Maka ketika Al-Quran menyatakan aqimus sholat, dirikan olehmu sholat, lalu tidak percaya kepada hadis, bagaimana cara sholatnya? Apa ngarang-ngarang sendiri? Yang penting mah sholat. Tidak hanya yang penting sholat, tapi yang penting juga bagaimana caranya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita sholat tapi semau kita cara sholatnya tertolak. Ya. Berdasarkan hal itulah maka suami yang belum satu frekuensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan agama. Apa yang harus kita lakukan? Tuntun suami. Ajak ngaji bersama-sama kita. Setel radio atau TV di rumah yang mengkaji masalah itu. Jangan nyetel dangdut. Setel kajian. Ya, yuk kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada yang tidak setuju dengan isinya, kita telepon ustadznya. Bila perlu debat, boleh debat. Dengan cara yang ma'ruf, yang jauh dari kata-kata yang bersifat mencela, ya, menghina. Asal argumentatif, berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gak masalah, ustaz akan melayani. Tanya jawab berserta diskusi. Gak puas melalui telepon ngehamur-hamur pulsa, ngehamur-hamur boros-boros pulsa, silakan datang ke sini. Silakan jam-jaman diskusi, ya. Nah, insya Allah nanti akan terluruskan. Jadi
Samakan dulu frekuensi, maka insya Allah nanti akan menjalani hidup dengan nyaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, ada telepon. Ada telepon yang masuk, kita angkat. Halo. Silahkan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bu? Hamba Allah di Jawa Tengah. Di mana? Jawa Tengah. Oh iya, silakan Bu. Halo. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Ustaz. Misalkan seorang istri yang sedang sibuk ngurusin rumah Ustaz. Sementara suami sedang duduk santai. Terus suami itu mengurus pekerjaan yang sebenarnya suami juga bisa melakukannya Ustaz. Apakah istri juga harus menuruti Ustaz perintah suami itu? Sedangkan istri sedang sibuk Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Sudah Bu? Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu di Jawa Tengah. Kalau ibu rumah tangga sedang sibuk, suaminya sedang santai, lalu suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang ringan, padahal suaminya bisa mengerjakan sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Taib, ini sangat tergantung kepada kesibukan yang sedang ibu lakukan dan kondisi santainya suami. Kalau kesibukan yang ibu sedang lakukan itu bisa ditinggalkan sesaat, semenit, 2 menit. Untuk memenuhi perintah suaminya, tinggalkan dulu. Umpamanya sedang nyapu, kata suaminya, Bu tolong bikinin dulu kopi. Maka bikinkan kopi. Ketika membikin kopi menyenangkan suami atau tidak? Iya, menyenangkan suami. Ada pahala enggak? Besar, pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillahnya kaum lelaki. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Kata Rasul SAW ketika ditanya oleh Asma bahwa lelaki itu ketika jihad, kami yang memelihara anaknya dan hartanya. Apa kami sama pahalanya dengan lelaki? Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, Insarifi ya Asma wa akhbiri mawaraki minan nisa. Pulang kau Asma. Sampaikan kepada wanita di belakang. Bahwa bagusnya sikapmu kepada suamimu dan ikhtiarmu ketika menyenangkan hati suamimu ta'dilu kullama dzakart. Itu pahalanya sebanding dengan amalan jihad yang kamu sebutkan tadi. Apapun bentuknya seperti nyapu, beres-beres, nyupir, nyuci piring, nyuci baju, bikin kopi, menyenangkan suami, iya. Sebanding dengan jihad fisabilillah. Tapi kan suami lagi santai. Coba perhatikan. Mungkin suami lagi santai itu karena ketika libur, Sabtu atau Ahad. Hari-hari biasanya lelah, capek, penat. Hari libur adalah hari ketika dia harus recovery, harus pemulihan, harus refreshing. Banyak istri menuntut ketika libur malah bantu-bantu kong di rumah. Bantu nyuci, bantu ngepel, atau pas libur suami yang kerja di rumah, istrinya yang relax umpamanya. Giliran. Lu apakah di hari-hari tidak libur suami itu relax? Santai? Ya enggak, mereka kerja. Ketika libur perlu recovery. Kalau ketika libur dia harus bantu istrinya ngepel begini-begini, capek. Besoknya ketika hari Senin harus kerja, dia sudah terkuras energinya. Akhirnya tidak maksimal. Bisa disanksi oleh perusahaannya, bahkan bisa berakhir dengan pemecatan. Jadi di rumah dia butuh refreshing, butuh santai-santai, butuh istirahat. Ya. Ketika itu ya harus dimaklumi oleh istrinya.
Kenapa umpamanya istrinya sibuk, suami santai-santai? Emang suami santai itu butuh santai untuk pemulihan stamina, pikiran, perasaan yang selama ini terkuras di tempat kerja di hari-hari biasanya. Biarkan suami santai. Bikinkan kopi dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kalau santainya suami itu memang di hari libur yang memang dia butuh santai untuk pemulihan stamina, pikiran dan juga perasaannya. Itu kalau kalau istrinya kesibukannya itu bisa ditinggalkan. Seperti sedang nyapu, seperti sedang nyuci, seperti sedang beres-beres, kan bisa ditinggalkan. Kecuali kalau pekerjaannya itu tidak bisa ditinggalkan, umpamanya lagi masak. Kalau umpamanya disuruh dulu bikin kopi bisa gosong. Kalau dimatikan dulu nanti nggak sempurna gitu ya matangnya dan seterusnya. Bilang baik-baik kepada suami, sebentar Pak ya, selesaikan dulu masak saya 5 menit, insya Allah kopi tersedia. Jadi kalau tidak memungkinkan pekerjaan itu ditinggalkan, bicara baik-baik ke suami dengan cara yang menyenangkan. Nanti setelah ini selesai segera akan disajikan. Gitu bilangnya. Tapi kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Kemudian layani suami dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalau suami santai, istri sibuk ya memang butuh santai. Biarkan dia santai agar apa? Agar nanti besoknya kalau kerja bisa menunaikan kewajibannya dalam rangka mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ya, demikian Bu, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Kamis sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.